Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita, Sabtu 12 November 2022. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, bersama dengan gereja semesta kita memperingati Santo Yosafat, seorang uskup dan martir Rusia. Yosafat pada masa kecilnya bernama Yohanes. Pada umur 16 tahun, dia disuruh untuk belajar ilmu perdagangan. Namun dia menyadari bahwa bakatnya bukan di bidang perdagangan. Ia lebih tertarik pada hal-hal kerohanian. Ditambah lagi situasi pada saat itu, gereja di Rusia sangat kacau karena pengaruh sikisma yang timbul di kalangan umatnya. Umat memutuskan hubungan dengan gereja Roma dan tidak lagi mengakui Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja. Namun sekalipun gereja kacau pada saat itu, Yosafat tidak kesulitan untuk mencari mana gereja yang benar menurut kehendak Kristus. Dasarnya ialah keyakinan bahwa gereja itu harus tetap menyuarakan kebenaran dan hidup dalam cinta kasih Kristen, dan tentu saja bertentangan dengan cara-cara kekerasan, tipu muslihat, dan fitnah sebagaimana terlihat di dalam gereja Ortodoks. Pada akhirnya tahun 1604 ia masuk biara Tritunggal Maha Kudus dan menerima baru Yosafat dari Yohanes menjadi Yosafat. Panggilan menjadi imam dalam biara itu cukup lambat atau sangat jarang. 3 tahun lamanya ia sendiri saja bersama pemimpin biara. Namun tujuan hidupnya jelas dan nyata, yaitu bertapa, berdoa dan bermeditasi, serta bermati raga untuk memohon dari Tuhan persatuan gereja Ortodoks dengan gereja Roma dalam kandang kebenaran. Maka setelah ia ditabiskan menjadi uskup, dan dalam kegembalaannya sebagai seorang uskup, dia terkenal sebagai uskup yang saleh dan keras terhadap dirinya sendiri, tetapi murah hati terhadap sesama. Ia seorang rasul yang rajin, terutama giat dalam usaha untuk menciptakan persatuan gereja. Hasilnya nyata, Tuhan mendengarkan doa-doanya. Rusia putih kembali kepada ikatan cinta kasih Kristus di bawah pimpinan wakilnya Paus di Roma. Banyak orang yang akhirnya tersadar dan melihat bahwa gereja yang dikehendaki Kristus sebagai jalan keselamatan. Namun, saudara-saudari, orang-orang yang tetap membenci dia selalu berusaha untuk menangkap dan membunuh dia. Pada 12 November sesudah misa, beberapa penjahat masuk ke dalam kediamannya dan secara kejam menyerang dan membunuh pelayan-pelayannya. Uskup saleh ini tampil ke depan dan dengan berani berkata, "Aku inilah yang kamu cari. Mengapa kamu membunuh pelayan-pelayanku yang tidak bersalah ini?" Yosafat pun kemudian dibunuh juga dan jenazahnya dibuang ke dalam sungai Divina. Kemartirannya membuka mata banyak orang skismatik yang kemudian bertobat dan bersatu dengan gereja Roma yang benar. Di antaranya ada seorang uskup agung Ortodoks pemimpin kaum oposisi. Saudara-saudari yang dicintai, bersama dengan perjalanan iman dari Santo Yosafat, kiranya sejalan dengan bacaan Injil hari ini, bahwa doanya terus-menerus memohonkan kepada Tuhan agar Rusia dengan gerejanya bersatu ke pangkuan gereja. Maka doa terus-menerus dan usaha yang tanpa henti dan keberanian untuk mewartakan keberanian membuahkan hasil bagi gereja di Rusia. Bacaan Injil hari ini juga menegaskan hal yang sama, yakni diumpamakan seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di situ ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Dan dia selalu datang kepada raja itu memohonkan supaya membela haknya terhadap lawan-lawannya. Dan pada akhirnya raja itu melihat daripada selalu mengganggu datang terus-menerus, akhirnya dia mengabulkan permohonannya itu. Demikianlah kita bisa membayangkan bahwa selain kita berusaha
untuk hal-hal baik yang ingin kita harapkan dalam hidup kita, dan juga memohonkannya di dalam doa yang terus-menerus, menjadi jaminan bahwa itu akan kita terima dalam hidup kita. Bukan untuk mencobai Tuhan, berharap kita tetap memohon secara terus-menerus kepada Tuhan, tetapi itu bisa kita lihat sebagai ujian kesetiaan kita dalam pengharapan akan kerahiman dan pengharapan akan kuasa Tuhan yang akan ditunjukkannya dalam hidup kita. Maka doa terus-menerus akan membuat Allah semakin berkenan atas segala permohonan kita. Maka dalam bacaan Injil hari ini ditegaskan kepada kita bersama, Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan Ia tidak mengulur waktu sebelum menolong mereka. Ia menolong kita karena kita datang penuh iman kepadanya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, permenungan kita pada hari ini, yang pertama bersama dengan Santo Yosafat, kita mohonkan agar kita juga berjuang dan berusaha menjaga keutuhan dan kesatuan iman kita akan Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita harus menderita karena iman akan Kristus, namun Tuhan telah menghadiahkan mahkota surgawi kelak bagi kita. Yang kedua, mari kita memohonkan segala hal untuk hidup kita dengan tak henti-hentinya secara terus-menerus di dalam iman. Semakin kita selalu setia memohonkan kepadanya, berarti kita selalu membangun kesatuan dengan Dia. Dan dengan demikian, Tuhan akan menganugerahkan berkat-Nya. Shalom, Tuhan memberkati kita. Amin.